Shalom Bapak Ibu. Oh, Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan lewat Injil Lukas 4 ayat 21 sampai 30. Dan di minggu keempat setelah Epifani ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu berani menjawab panggilan. Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, saya mau mengajak kita merenungkan bahwa pernah nggak kita merasa ragu atau kita merasa tidak percaya diri untuk melangkah ketika sebuah harapan, sebuah pengharapan yang begitu besar itu datang di hadapan kita. Ya, ketika sebuah kesempatan yang begitu besar ada di hadapan kita dan kita tiba-tiba merasa ragu atau merasa tidak percaya untuk melangkah menjalankan tugas itu. Mungkin hati kita berkata, Bapak Ibu Saudara, tugas ini mungkin terlalu sulit bagiku. Atau aku mungkin tidak cukup baik untuk melaksanakan tugas ini. Gitu. Mungkin terkadang ketika diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu, Bapak Ibu, timbul dalam hati merasa ragu, takut, atau bahkan tidak percaya. Itu pernah kita alami. Dan hal yang demikian sering sekali menghalangi langkah kita untuk jalan mengambil sebuah langkah yang begitu besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, Yesus sedang diperhadapkan di awal masa pelayanannya, di mana dia berbicara di sinagoga ataupun di rumah ibadat di Nazaret. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, yang terjadi ketika dia mulai pelayanannya di kampungnya, di Nazaret, justru dia menghadapi sebuah tantangan yang begitu besar dalam pelayanannya. Di mana Bapak Ibu Saudara, dia menghadapi penolakan yang begitu keras dari orang-orang sekampungnya. Jadi mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus, anak Yusuf, anak tukang kayu, adalah penggenapan dari janji Allah. Mereka tidak percaya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus tidak gentar. Yesus tetap melangkahkan pelayanannya dengan keberanian untuk menjalankan panggilannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita pun sebagai orang percaya, kita diundang untuk merenungkan bagaimana kita dapat berani menjawab panggilan Tuhan di tengah tantangan hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu dan juga saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat 21, Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ini adalah sebuah perkataan yang Yesus sampaikan Bapak Ibu ketika dia dipercaya untuk membacakan kitab Yesaya pasal 62 di tengah-tengah rumah ibadat pada saat itu. Dia menyatakan pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak, Ibu dan juga saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah pernyataan yang sangat tegas. Sebuah pernyataan yang revolusioner yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Di mana Bapak Ibu Saudara, Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai 2 ini berbicara tentang nubuat hadirnya Sang Mesias, yaitu seseorang yang diurapi oleh Allah, yang datang dengan membawa misi. Untuk apa? Misinya adalah membawa kabar baik kepada orang miskin, membebaskan yang tertawan, memulihkan orang buta, dan membebaskan yang tertindas. Jadi sosok Mesias yang dipahami oleh orang-orang pada masa itu, Bapak Ibu Saudara, yang membawa ini, membawa pembebasan, membawa kemerdekaan bagi mereka. Tapi ketika mereka melihat dan mendengar bahwa Yesus mengatakan pada hari ini, maksudnya nats dalam Yesaya 62, genaplah pada saat ini. Artinya Yesus mau mendeklarasikan bahwa akulah Mesias itu. Akulah yang dijanjikan oleh Bapa.
Akulah yang akan membawa kelepasan kepada kalian. Akulah yang akan membawa pembebasan bagi yang tertindas. Akulah yang akan membebaskan orang miskin. Ini adalah deklarasi yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang umat yang beribadah di rumah ibadat pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, deklarasi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah sebuah pengumuman misi dan tujuan hidup Yesus. Di mana kita selama ini mendengar khotbah-khotbah yang menyatakan bahwa Yesus menyelamatkan yang hilang, Yesus menyembuhkan yang terluka, dan Yesus membebaskan yang terbelenggu, baik secara fisik, secara emosional, maupun secara spiritual. Jadi hal ini Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mau melaksanakannya, ketika Yesus mau menggenapi isi dari Yesaya pasal 62, ini Bapak Ibu Saudara bukanlah tugas yang mudah. Dan membutuhkan keberanian yang besar. Karena Yesus menyadari Bapak Ibu Saudara, ketika dia menjalankan misi ini di tengah dunia, ini akan banyak menimbulkan kontroversi. Ini akan banyak menimbulkan penolakan bagi dirinya. Khususnya penolakan dari para pemimpin agama dan bangsanya sendiri. Nah, sekarang kita ke ayat 22 sampai 23 Bapak Ibu Saudara. Di sini kita melihat bagaimana reaksi dari peserta ibadah di rumah ibadat pada saat itu. Jadi pada saat itu mereka terpesona oleh kata-kata Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan Yesus berkhotbah dan menyampaikan pesan dari kitab Yesaya dengan begitu berhikmat. Sehingga orang-orang mungkin berkata dalam hatinya, ini orang berbeda dari guru-guru yang lain. Ini orang dalam penyampaian pesannya berbeda dengan guru-guru, rabi-rabi yang mengajar di rumah ibadat sebelumnya. Sehingga mereka terpesona oleh kata-kata yang disampaikan oleh Yesus. Mereka kagum pada keberanian Yesus. Mereka kagum pada otoritas Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kekaguman mereka terhadap Tuhan Yesus ini tidak bertahan lama. Kenapa? Karena ketika Yesus berkata, hari ini genaplah nats ini, orang-orang kampungnya dia melihat Yesus ini anak Yusuf. Yesus ini anak tukang kayu. Mereka memandang status, mereka memandang strata sosial. Mereka melihat bahwa apakah mungkin anak dari seorang tukang kayu menjadi seseorang yang selama ini dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, yaitu Sang Mesias yang akan membawa kelepasan bagi bangsa Israel. Mereka ragu Bapak Ibu Saudara. Dalam benak mereka dengan berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? Perkataan ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa mereka tidak percaya dengan asal-usul yang sederhana seperti Yesus dapat menjadi Mesias. Mungkin Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini kita mau diajarkan bahwa kecenderungan manusia untuk memandang rendah panggilan Tuhan itu terkadang ada Bapak Ibu Saudara. Ketika kita lihat, oh anaknya si ini nggak pas dia jadi seperti itu. Oh ini anaknya bapak ini nggak pas dia kerjanya seperti itu. Terkadang kita memakai kacamata seperti ini dalam pandangan dunia Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini mau diingatkan kepada kita bahwa mari kita belajar untuk meninggalkan pandangan skeptisme. Memandang orang lain itu rendah gara-gara status sosial. Di sini mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara supaya kita memakai sebuah pemahaman bahwa semua orang berhak untuk maju. Semua orang berhak menjadi apa saja seperti yang mereka cita-citakan. Jangan kita lihat karena anak si anu terus kita batasi, nggak boleh dia kejar cita-citanya. Begitulah kira-kira pandangan bangsa Israel pada saat itu memandang Yesus Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka terkagum melihat pengajaran yang Yesus sampaikan, tiba-tiba terbesit dalam pemikiran mereka, dia ini anak Yusuf, tidak layak untuk menjadi Mesias yang akan membawa keselamatan pada mereka yang selama ini menantikan janji itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus tahu bahwa banyak penolakan itu akan terjadi dalam menjalani awal misinya ini. Maka Yesus Bapak Ibu Saudara dia tidak minder.
Dia tidak menyerah. Hari ini mau diingatkan, mari kita belajar seperti Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ketika dunia merendahkanmu, kamu janganlah langsung minder. Ketika dunia meremehkan kamu jangan langsung berasa berkecil hati. Sebab Bapak Ibu Saudara, seperti khotbah saya di 2 minggu lalu, Bapak Ibu dan saya berharga di mata Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, jadi kembali lagi ke sini Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu bahwa dia akan direndahkan, tetapi dia tidak minder, tetapi dia tetap maju untuk melayani Tuhan. Dan dia berkata dengan membawa 2 contoh Bapak Ibu Saudara. Dia merespon perkataan jemaat dengan memberikan peringatan bahwa seorang nabi sering sekali tidak diterima di tempat asalnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus mengutip 2 contoh dalam kitab Perjanjian Lama. Yang pertama, Yesus mengutip tentang kisah Nabi Elia, di mana pada saat itu terjadi kelaparan di tanahnya Israel. Tetapi Allah tidak mengutus Nabi Elia kepada mereka. Bukannya diutus Nabi Elia ini ke wilayah Sidon, daerah Israel. Tetapi Yesus, Bapak Ibu Saudara, di sini menggambarkan bahwa Nabi Elia diutus kepada seorang janda yang ada di Sarfat pada masa kelaparan. Lalu yang kedua, Nabi Elisa. Ketika banyak sekali orang terkena penyakit kusta, tetapi Allah menyuruh Elia ataupun Elisa ini untuk menyembuhkan seorang panglima yang bernama Naaman, yaitu seorang panglima bangsa Arab. Jadi di sini Yesus mau mengajarkan kepada mereka bahwa lewat kedua contoh ini, bahwa Allah juga memberkati bangsa lain di luar bangsa Israel. Lalu pernyataan Yesus ini Bapak Ibu Saudara membuat bangsa Israel ini menjadi marah. Sebab mengapa? Ketika saya pahami teks ini Bapak Ibu Saudara, sebenarnya secara tidak langsung Tuhan Yesus mau menegur mereka. Yesus mau menegur bangsa Israel sebab bangsa Israel terlalu pede, terlalu senang, terlalu bangga menganggap dirinya sebagai bangsa pilihan Allah. Sehingga ia menganggap bahwa hanya bangsa Israel lah yang berhak mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tetapi pada nyatanya Yesus mengutip Bapak Ibu Saudara bahwa Allah juga memperhatikan keselamatan bangsa-bangsa lain. Termasuk dalam kisah Nabi Elia dan juga Elisa. Sehingga ini memicu kemarahan mereka Bapak Ibu Saudara. Mereka sulit menerima, mereka sulit bahwa kasih karunia itu bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, peringatan Yesus ini menggambarkan bahwa Bapak Ibu Saudara itu sangat sulit untuk diterima bagi bangsa Israel. Sehingga mereka menolak Yesus. Pernyataan Yesus ini menimbulkan kemarahan di antara mereka. Mereka tersinggung dengan gagasan Yesus. Bahwa bahwa Allah juga memberkati orang asing. Dan bahwa mereka sendiri juga memiliki potensi untuk ditolak oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika Yesus ditolak oleh mereka, didorong, mereka berencana mau memusnahkan Yesus karena pernyataannya itu. Yesus pun pergi dari sana. Dan ini sebuah pengajaran bagi mereka. Bahwa mereka tidak bisa menerima Yesus yang adalah Mesias, berasal dari keturunan Yusuf yang bekerja sebagai seorang tukang kayu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita ini, mari kita belajar 4 hal. Pembelajaran yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil dengan cara yang tidak terduga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus. Panggilan Tuhan sering sekali datang melalui orang atau situasi yang tidak kita duga. Terkadang ada saatnya kita dipanggil oleh Tuhan untuk dipakai olehnya, untuk melayani ke suatu tempat, bahkan tidak disangka-sangka waktunya ini. Sama seperti Yesus. Yesus dipanggil oleh Allah untuk melayani Tuhan. Siap tidak siap waktunya, dia harus melayani Tuhan. Meskipun harus menghadapi penolakan.
Jadi dari sini kita belajar bahwa Tuhan bisa memanggil siapa saja dengan cara yang tidak terduga. Maka kita harus persiapkan diri kita untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, penolakan adalah bagian dari panggilan. Sama seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, Yesus sendiri pun ditolak oleh bangsanya, ditolak oleh orang kampungnya sendiri. Mungkin juga dalam menjalankan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita akan menghadapi skeptisme. Mungkin kita akan menghadapi kritik. Mungkin kita akan menghadapi penganiayaan di saat kita menjalankan panggilan Tuhan. Tetapi mari belajar seperti Yesus. Jangan sampai penolakan itu membuat kita merasa kecil hati untuk melayani Tuhan. Nah, hari ini kan kita belum memulai pelayanan di tahun 2025, Bapak Ibu Saudara. Nanti di pelayanan tahun 2025 akan ada kita mulai program-program pelayanan mulai dari komisi pria, komisi wanita, komisi sekolah minggu, komisi pemuda. Jadi ketika kita menjalani pelayanan ada ide-ide yang kita sampaikan untuk menjalankan pelayanan tersebut. Ketika ide kita tidak diterima, jangan langsung kita berkecil hati. Ketika ada masukan yang disampaikan dan mungkin ada solusi yang lain, jangan sampai kita sakit hati. Mungkin ada saatnya kita belajar untuk menerima situasi dan keadaan. Sama seperti Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia hadir mau menyelamatkan bangsa Israel, mau membebaskan orang yang tertawan, membebaskan orang buta dan lain sebagainya, malah ditolak. Tapi dia tidak langsung berkecil hati, tapi dia tetap melayani. Jadi dari sini kita belajar bahwa dalam menjalani panggilan, penolakan itu pasti ada. Tapi kita belajar untuk terus bangkit dan terus tidak menyerah dan tidak mudah untuk menyerah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, panggilan Tuhan melampaui batasan. Jadi jangan sampai kita membatasi karunia Tuhan hanya pada kelompok tertentu. Jadi sama seperti bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, mereka menganggap bahwa hanya bangsanya sajalah yang berhak mendapatkan keselamatan dari Tuhan, sehingga menghiraukan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarku. Lewat teguran Yesus ini, mau diingatkan kepada kita, jangan sampai kita mengkultuskan diri sendiri lebih baik dari orang lain. Tapi mari kita saling menghargai. Sebab panggilan Tuhan itu bersifat universal. Semua bisa melayani. Semua bisa dipakai oleh Tuhan. Dan kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk jadi apa saja. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Setia pada resiko, setia pada panggilan meski ada resiko. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan keberanian dalam menghadapi tantangan. Dengan dia terus maju, berani menyatakan kebenaran, bahkan sampai diperhadapkan dengan kematian, dia tetap menjalankan tugas dari Bapa tersebut. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita pun juga dipanggil untuk tetap setia pada panggilan Tuhan. Sekalipun itu sulit dan membawa resiko, tapi percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita dalam menjalankan pelayanan kita. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara, lewat tema berani menjawab panggilannya. Sebenarnya apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita setelah kita mendengar firman Tuhan lewat kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30 ini, Bapak Ibu Saudara. Harus berani ngapain kita setelah kita mendengarkan sabda Tuhan ini? Yang pertama, kita berani untuk mempercayai bahwa Yesuslah Sang Mesias yang akan membawa kelepasan kepada kita. Harus berani kita nyatakan itu dalam iman kita. Harus berani kita nyatakan itu dalam mulut kita lewat kehidupan kita sehari-hari. Berani kita melaksanakannya. Yang kedua, panggilan Tuhan apa saja sebenarnya yang bisa kita terima? Ya, panggilan Tuhan untuk kita boleh hadir beribadah. Panggilan Tuhan untuk kita boleh mengikuti persekutuan-persekutuan PA yang mau kita mulai nanti di bulan Februari. Panggilan apa lagi? Panggilan untuk kita boleh menjadi saksi Kristus lewat hidup kita, perkataan kita, dan tindakan kita.
Jadi hari ini kita ditantang Bapak Ibu Saudara, supaya kita berani untuk melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang tukang kayu. Nah, jadi tukang kayu ini bernama Daniel. Bernama Daniel lah tukang kayu ini. Dia tinggal di sebuah desa yang begitu kecil. Jadi setiap hari tukang kayu ini dia bekerja memperbaiki meja, perbaikinya kursi, dan sering sekali dipanggil oleh tetangganya untuk memperbaiki pintu rumah dari tetangganya. Nah, itulah kerjaannya setiap hari. Sehingga dia disenangi dan juga dihargai oleh orang-orang sekampungnya, karena pekerjaannya itu dia lihat oleh orang-orang kampung, dia bekerja begitu teliti dan penuh dengan dedikasi. Jadi suatu ketika Bapak Ibu Saudara, adalah seorang arsitek terkenal datang ke desa itu dengan niat untuk membangun sebuah proyek yang besar. Jadi ketika dia datang ke kampung itu, orang kampung berkata, "Pak, mau ngapain Bapak ke sini?" "Oh, saya mau membangun sebuah proyek arsitek yang begitu besar," katanya. Lalu orang kampung ini bilang, "Di sini Pak ada seorang Pak Daniel, seorang pengrajin kayu, kerjanya mantap Pak, kerjanya teliti, baguslah pokoknya." "Oh ya, coba bawa saya kepada orang itu," katanya. Jadi singkat cerita, dibawalah pengusaha ini tadi berjumpa dengan Pak Daniel ini tadi Bapak Ibu Saudara. Ketika dia berjumpa dengan Pak Daniel itu, dilihatlah hasil kerjanya, lalu dia berkata kepada si Daniel ini tadi, "Pak Daniel, saya ingin Anda menjadi bagian dari tim saya untuk membangun gedung-gedung besar di kota." Ketika si Daniel ini mendengar perkataan sang arsitek ini tadi Bapak Ibu Saudara, dia berkata sambil terkejut, "Pak, saya hanya tukang kayu biasa, tukang kayu kampungnya saya. Kayak mana mungkin saya bisa bekerja untuk Anda membangun perusahaan besar di kota-kota itu?" Tetapi Bapak Ibu Saudara, si arsitek ini pun berkata, "Saya melihat potensi besar dalam diri Bapak. Saya akan melatih Bapak dan memberi Bapak semua yang Bapak butuhkan. Yang saya butuhkan saat ini hanyalah keberanian Bapak untuk menerima panggilan ini." Itulah kata si arsitek ini tadi. Lalu si Daniel ini tadi pun Bapak Ibu Saudara, meskipun ragu dan juga takut Bapak Ibu, pada akhirnya dia menerima tawaran itu. Dia belajar begitu keras, dan dalam beberapa tahun dia bukan hanya terampil untuk menjadi tukang kayu yang ahli, tetapi dia boleh menjadi seorang arsitek yang terkenal, yang membangun gedung-gedung megah di berbagai kota. Jadi sama seperti cerita ilustrasi ini Bapak Ibu Saudara, terkadang hidup kita memiliki pemahaman, kita memiliki pemikiran, kita merasa tidak cukup mampu, kita merasa tidak cukup layak untuk menjawab panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tapi mau diingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan tidak melihat kemampuan kita semata, bukan itu yang dilihat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat ketaatan kita. Itulah yang dilihat Tuhan. Jadi sama seperti arsitek yang mau membimbing Daniel sampai dia dari tukang kayu biasa menjadi arsitek yang begitu terkenal, maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan jadi sama seperti arsitek itu. Dia akan membimbing kita, dia mengajar kita, dia membentuk kita dalam kita menjalankan panggilannya. Asalkan Bapak Ibu Saudara, kita memiliki keberanian untuk melangkah. Kalau kita mau, Tuhan tuntun. Kalau kita tidak mau, mana Tuhan menuntun? Makanya Bapak Ibu Saudara, harus ada keberanian. Keberanian apa? Keberanian untuk mengambil sebuah langkah awal untuk menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita dalam hidup ini. Memang Bapak Ibu Saudara, menjawab panggilan Tuhan itu tidak mudah.
akan ada penolakan, akan ada tantangan, bahkan juga ada penderitaan yang menjadi bagian dari perjalanan iman kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan bahwa kita memiliki teladan, yaitu Tuhan Yesus yang berani melangkah melawan penolakan oleh dunia. Jadi panggilan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya panggilan untuk percaya, tetapi panggilan Tuhan kepada kita adalah panggilan untuk bertindak dengan keberanian. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali ke dalam bacaan yang pertama, di mana Tuhan memanggil Nabi Yeremia pada saat ia masih begitu muda, Bapak Ibu. Di dalam bacaan yang pertama, Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Jadi Allah telah menetapkan Yeremia untuk dipakai Tuhan sebagai seorang nabi. Tapi Yeremia berkata apa pada saat itu? Aku masih muda Tuhan. Tapi Tuhan memampukan dia untuk boleh menjadi pembawa pesan Tuhan. Lewat kisah Yeremia ini Bapak Ibu Saudara, terkhususnya kepada kawan-kawan yang muda-mudi, mau diingatkan kepada kita semua, apapun yang menjadi mimpimu, apapun yang menjadi cita-citamu, kejarlah itu. Jangan merasa minder karena aku anaknya si anu. Jangan merasa minder orang tuaku kerjanya begini. Jangan. Sebab kita tidak tahu ke depannya. Tuhan sudah mengatur yang terbaik kepada kita ketika kita mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan juga untuk kita semua di sini Bapak Ibu Saudara, marilah kita memohon supaya Tuhan memberikan hati yang teguh, iman yang kokoh, dan keberanian untuk menjawab panggilan Tuhan. Dengan begitu, hidup kita menjadi kesaksian nyata tentang kasih dan kuasa Allah di tengah dunia ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita menjawab panggilan Tuhan.